Apa dosa dia? Yusabbihu lahu, bayangin. Burung-burung bertasbih untuk Allah Azza wa Jalla. Mereka lebih kenal kepada Allah daripada kita. Ikan-ikan di lautan bertasbih. Semut-semut di lubangnya bertasbih, menyucikan Allah Azza wa Jalla. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan Allah maha perkasa dan maha hikmat, bijaksana. Maka tatkala kita hendak berbincang tentang hikmah dari musibah, hampir semua yang ada di tempat ini punya masalah. Tapi dia berusaha untuk membungkus masalah itu dengan senyum dan optimis kepada solusi dari Allah Azza wa Jalla. Pernah ada sebuah kejadian, disebutkan bahwa itu kisah Dzulqarnain. Bagaimana dia hendak menghibur ibunya. Dia sudah sakit-sakitan. Dia sudah akan meninggal dunia. Dia mengatakan ke ibundanya apabila datang kitabku ini, suratku ini, Bunda, aku minta engkau ngundang orang satu kampung untuk makan di rumah. Engkau akan bikinkan makanan buat mereka. Tapi sebelum mereka mengkonsumsi makanan tersebut, Bunda baca suratku ini, sampaikan kepada mereka bahwa anakku berpesan, yang boleh makan di tempat ini hanya yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Dan ternyata satu kampung itu nggak ada yang makan, jemaah. Kita semua punya masalah. Tapi kita tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Yang terkadang kita lupa dengan kasih sayang Allah. Kita lupa dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Kita fokus kepada musibah yang menimpa kita. Sampai tatkala ada seorang yang mengeluh kepada seorang alim ulama tentang masalahnya, seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepada makhluk ciptaan. Maka alim ulama ini mengatakan, engkau punya masalah, iya. Engkau lihat kedua matamu, ada masalah. Gimana kalau Allah mengambil kedua matamu kemudian kau menjadi buta? Engkau punya dua kaki. Engkau bisa berjalan dengannya. Bagaimana kalau Allah Jalla Jalla mengambil kedua kakimu sehingga engkau lumpuh dan tidak bisa jalan? Lalu dia sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan yang ada pada tubuhnya, yang sering kita lupa dengan nikmat itu. Orang ini baru sadar, Allah tuh maha baik sama engkau. Engkau yang tidak tahu diri. Wallahi sayang. Kita tuh kalau sering ngeluh karena kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Makanya kita disuruh melihat kepada yang di bawah kita, agar kita terus bersyukur dan tidak berhenti mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Bayangin, kita mau susah, kita mau tertimpa, kita mau jatuh tertimpa tangga, musibah silih berganti yang menimpa kita. Salat kita tidak pernah berubah. Kita tetap wajib mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita tidak pernah lepas dari nikmat yang Allah berikan. Enggak pernah. Wallahi jemaah, kalau sedetik kita lepas dari rahmat Allah, binasa kita. Ahibati fillah, kita perlu mengenal hakikat dunia ini.
setelah kita kenal sama Allah, ya kalau kepingin kenal sama Allah Jalla Jalaluh, baca surat cinta yang Allah karuniakan kepada kita. Baca Al-Quranul Karim yang Allah kirimkan sebagai rahmat, sebagai penyembuh, sebagai hidayah. Itu Quran. Quran diturunkan bukan untuk mempersulit hidup manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidak menurunkan Quran ini untuk menyengsarakan kalian. Bukan. Kalau kepingin tahu kenal sama Allah, baca Al-Quranul Karim. Di setiap halaman, di setiap ayat, ada pesan-pesan yang indah dari Allah Jalla Jalaluh, yang kalau kita merenungkannya, ya paling tidak kita akan dapat meniti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi Alaihi Salatu Wassalam sholat sampai bengkak kakinya. Beliau tidak pernah tidur di ruang ber-AC. Beliau tidak pernah makan roti yang empuk. Rumahnya kecil. Musibah-musibah silih berganti menimpa Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Beliau berdakwah, menyampaikan agama Allah. Diusir, dilemparin batu, berdarah-darah. Nggak pernah Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan, ya Allah, aku ini nabimu, kok bisa seperti ini? Ada. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Heran istrinya, heran sahabatnya. Sampai bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai urusannya ya Rasulullah. Dosa-dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampuni. Terus kenapa bisa seperti ini? Afala akun abdan syakura. Apakah nggak pantas aku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Seringkali di rumahnya nggak ada makanan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tanya kepada istrinya, ada sesuatu yang bisa dimakan? Kata istri, nggak ada. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Bayangin ya. Rasul SAW hidup seperti itu. Meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk makan. Digadaikan untuk beli gandum. Lalu kita banyak mengeluh dengan kondisi kita. Maka kita harus tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. Kalau kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang, bukan. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu kita nggak ada jemaah. Dulu nggak ada yang namanya Syafiq bin Riza, bahasa lama. Riza dulu juga nggak ada. Terus kita jadi ada. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan al-maut, ketidakadaan, kematian. Kita nggak ada dulunya. Wal hayat, kemudian kita jadi hidup. Allah menciptakan kehidupan ini. Allah menyediakan segala fasilitas yang dapat dinikmatin oleh manusia bukan untuk kesenangan,
Tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan.